Baik, acara akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan teman-teman? Sebenarnya saya turut prihatin ya atas penyebaran virus corona yang semakin dahsyat. Namun, semangat kita untuk terus menerapkan protokol kesehatan tidak kalah dahsyatnya. Nah, kedahsyatan semangat ini kita buktikan dengan di rumah aja sambil menyimak Weekly Talk 3. Selamat datang di webinar Weekly Talk 3, cara mudah mengakses basis data online untuk penelitian. Selamat datang kepada yang terhormat, Wakil Direktur Bidang Akademik, Ibu Evi Mulyani, yang kami hormati Bapak Yuniarto Hadiwibowo, salah satu dosen PKN STAN yang akan menjadi narasumber kita. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen PKN STAN, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Ashwa Fitri Anindya dari Diploma 3 Pajak, akan memandu jalannya acara pagi hari ini. Selama webinar, Bapak, Ibu, dan teman-teman dimohon untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofon. Baik, sebelumnya saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk memulai acara dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilakan. Berdoa selesai. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama ya, kita memang hidup di era kebangkitan digital. Sangat banyak aktivitas dilakukan secara dalam jaringan atau online. Nah, melalui webinar kali ini, pertemuan kita kali ini juga canggih karena online ya. Melalui webinar kali ini, kita diharapkan untuk tidak kalah canggih dalam melakukan penelitian di era yang canggih. Barangkali nanti Bapak narasumber akan memberikan tips atau trik jitu untuk mengakses data online, begitu ya Pak? Keren banget nih pasti. Nah, sebelum mendengar materi yang keren dari Bapak narasumber, kita mau mendengar sambutan yang tidak kalah keren dari Ibu Wakil Direktur Bidang Akademik. Apakah Ibu Evi Mulyani sudah datang? Iya, belum Mbak. Mbak Anin ya. Kita tunggu sebentar atau kita mulai saja ya Pak Ahmad ya sambil nunggu Bu Evi ya. Bu Evi masih di jurusan BC. Monggo saja. Nanti Bu Evi kira-kira berarti menyelah aja gitu, Mbak Dia atau gimana? Iya, ya boleh. Nanti Pak Moderator nanti yang pandai lah untuk ini ya membuat prolog dulu yang agak panjang. Iya. Gitu aja ya Mbak Anin ya. Ya karena Baik, Bu ya. Evi masih itu. Baik, jadi nanti karena sekarang Bu Evi sedang memberikan pengajaran yang canggih ya secara online di jurusannya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan dulu sepatah dua patah kata prolog dari Bapak moderator kita. Saya akan menyambut moderator kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Kepala Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Wah, keren sekali ya. Langsung saja kepada Bapak Ahmad Priharjanto. Saya silakan untuk memandu diskusi kita selanjutnya. Oke, terima kasih Mbak Anindya ya. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Oh, ini sudah ada Bu Evi, ya. Sudah ada Bu Evi Mulyani. Selamat datang Bu Evi. Kebetulan barusan kita mau mulai nih Bu Evi, baru mau mulai, tapi alhamdulillah Bu Evi sudah masuk. Jadi kayaknya Mbak Anindya, ya kan, acara jumpa gadis kita. Ya, ini selain nama Weekly Talk, Mbak Anindya, nama lainnya adalah jumpa gadis. Ya. Jumat pagi gathering and diskusi, gitu ya. Ternyata benar-benar hari ini jumpa gadis karena kita ketemu Mbak Anin nih. Bu, monggo Bu Evi mungkin bisa memberikan sambutan terlebih dahulu. Waduh, baik Pak Ahmad Pri, teman-teman. Mohon maaf, itu yang pertama karena saya terlambat dari tempat yang lain.
Sedikit saja karena harusnya memang sudah jadwal untuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu. Saya tidak berpanjang-panjang. Terima kasih Pak Yuniarto sudah berkenan untuk sharing dengan kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman Ibu Bapak dosen yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami untuk salah satu program kita bersama Weekly Talk. Program ini sebetulnya juga program milik kita semua, milik teman Ibu Bapak dosen. Dalam kesempatan hari ini nanti Pak Yuniarto akan sharing dengan kita terkait dengan bagaimana mengakses data online, database online yang mudah, tentu nanti banyak detailnya saya kira, dan bahan sudah sempat di-share oleh Pak Ahmad Pri kepada Ibu Bapak sekalian, sehingga semoga nanti lebih bisa membuat diskusi dengan Pak Yuniarto secara khusus lebih efektif dan efisien. Saya singkat begitu saja sebagai pengantar, Pak Yuniarto, Pak Ahmad, Ibu Bapak sekalian. Anding dia terima kasih ya sudah berkenan untuk menjadi MC pagi hari ini. Jadi ikut belajar kan nanti gitu ya apa yang di-share oleh Pak Yuniarto dan didiskusikan oleh Ibu Bapak dosen semuanya. Saya lagi terima kasih. Monggo saya kembalikan mungkin langsung ke Pak Ahmad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Bu Evi. Mbak Anin, nggak apa-apa ya, langsung saya ya. Oke, matur nuwun Bu Evi yang sudah hadir, sudah menyempatkan untuk memberi semangat kepada kita semua di acara Weekly Talk nih. Bapak dan Ibu, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Evi bahwa acara ini adalah acara milik kita semuanya, dan di sini kita akan diskusi ngalor ngidul, jadi nggak usah terlalu serius, tapi tetap bermanfaat gitu nih Pak Yun ya. Jadi insya Allah walaupun kita tidak serius, tapi tetap bermanfaat. Bukan tidak serius berarti main-main loh Pak Kuat ya. Tetap kita harus jadi kita tetap belajar bersama bagaimana belajar penelitian ya, mulai dari kemarin di awal ya kita sudah diajarin oleh Pak atau sudah sharing dengan Pak KAP ya, Pak Christian Agung, kemudian kemarin teman dari Trunojoyo, dan di Weekly Talk yang ketiga ini insya Allah narasumbernya adalah Pak Yuniarto. Ini Pak Yun perlu saya kenalkan dulu nggak ya? Ini kayaknya, tapi nggak apa-apa lah, saya kenalkan dulu aja nih. Ini Pak Yuniarto ini sebetulnya dosen kita juga, ya dosen PKN STAN, dan ini adalah dosen angkatan pertama, gitu ya. Kalau nggak salah angkatan pertama Pak Yun, ya. Beliau saat ini sebagai lektor, ini bentar lagi mudah-mudahan saya doakan lektor kepala lah, gitu kan. Jadi sebagai lektor di Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, pengalaman beliau sebetulnya tidak hanya di fungsional, di struktural juga cukup malang melintang ya. Sebelumnya beliau juga ketua jurusan akuntansi, kemudian ini juga pernah menjadi kepala balai di Palembang ya, dan beberapa jabatan-jabatan lain. Saya nggak usah bacakan semuanya nih Pak Yun ya. Nah, yang paling penting adalah bahwa Pak Yun ini juga alumni kita. Nah, ini alumni STAN. Nah, kemudian melanjutkan kuliah di Hiroshima nih, nah, baik S2 maupun S3 di Hiroshima University. Nah, luar biasa nih ya. Di ekonomi ya Pak Yun ya, di ekonomi. Jadi insya Allah beliau sangat paham dengan dengan ya penelitian-penelitian di ekonomi. Kemudian beberapa penelitian, nah ini yang saya bacakan yang terakhir saja. Yang terakhir kemarin di tahun 2020 itu ada Assessing Monetary Model of Exchange Rate Determination, itu case of Indonesia ya, yang terbit di European Journal ya. Nah ini saya kira itu saja mungkin yang saya kenalkan untuk Pak Yuniarto. Nah, pada kesempatan kali ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Anin dan Bu Evi bahwa Pak Yuniarto ini akan membawakan materi terkait bagaimana kita mengakses data online untuk riset gitu ya. Apalagi di era pandemi seperti ini kayaknya memang sangat-sangat tepat sekali, sangat-sangat diperlukan sekali. Nah,
nanti mungkin karena tadi Pak Yuniarto juga mengharapkan teman-teman bisa praktek, jadi nanti begitu sudah saya serahkan ke Pak Yuniarto, mungkin teman-teman bisa langsung nanya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, tidak usah nunggu nanti gitu ya, tapi bisa sambil praktek sambil nanya-nanya. Jadi kita sifatnya santai mawon. Monggo Pak Yun, saya kira tidak perlu perpanjang lebar, langsung saja Pak Yun, monggo silahkan. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bu Evi, Bu Wakil Direktur, Pak Direktur, kemudian Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, MC, terima kasih Mbak Anin ya. Ini terima kasih saya diberi kesempatan ini untuk sharing ya. Yang namanya sharing itu kan ya bukan karena saya punya kelebihan ya, tadi jadi minder saya diperkenalkan Pak Ahmad seperti itu, terus Mbak Anin mengharapkannya canggih-canggih ya. Ini nggak canggih kok ya. Makanya judulnya saya kasih nama judul yang gampang ya. Mengakses database online cara mudah. Jadi jangan harapkan yang susah-susah ya, jangan harapkan yang canggih ya. Yang simpel-simpel aja ya. Yang penting bermanfaat gitu untuk kita semua. Ini saya share screen dulu ya. Nah, jadi sudah kelihatan belum ya? Sudah Pak Made? Sampun. Oke. Ya, jadi sesuai judulnya akses database online ini karena apa sih? Karena ya memang bidangnya terutama ya ini bukan hanya karena pandemik ya, karena bidang tadi Pak Ahmad sebutkan saya di bidang ekonomi. Kalau ekonomi itu biasanya makro ya. Makro ini ya biasanya datanya sudah adalah data-data statistik gitu ya, data-data statistik. Dan saya masih ingat dulu waktu belajar itu datanya susah banget ya, susah banget. Harus beli CD-nya ya, kebetulan di lab ada sih ya, ada CD-nya. Tapi zaman sekarang ini sudah makin terbuka, makin banyak ini ya. Ya nggak semua bidang ya, biasanya sih bidang-bidang yang ini yang bidang makro keuangan negara, karena datanya juga data makro. Beda ya, yang saya sampaikan hari ini adalah yang bidang-bidang makro ya. Kalau yang bidang mikro misalkan harga saham dan lain sebagainya nggak kita bahas kali ini ya, karena saya juga bidangnya makro. Kalau yang mikro seperti kemarin langganan di PKS, saya kan pernah langganan ya, apa kemarin ya, apa itu Pak Ahmad ya? ProQuest Mas, pernah langganan ProQuest. ProQuest bukan yang data di perpustakaan itu loh. Data Bloomberg. Bloomberg. Nah, Bloomberg itu ya ada mikro, ada makro. Kalau yang ini kita bahas ini yang makro saja. Datanya ya tahunan, triwulan, bulanan, bahkan harian. Ini fungsi database online ini sangat enak karena kita untuk benchmarking gampang. Kita nggak usah cari satu-satu, tinggal ada di satu tempat. Kemudian dia mendefinisikan data mereka, menstandarisasi mereka, kita tinggal pakai aja. Ada banyak ya kan ya, dari mulai yang kalau nasional ada BI ya yang rajin ya, BI itu rajin untuk memberikan datanya secara online. Ya mudah-mudahan Kementerian Keuangan nyusul ya. Di JPK itu juga mengasihkan datanya secara online ya untuk yang keuangan daerahnya, tapi bukan berupa query, tapi berupa berupa data Excel ya kan. Di BI juga dulu ada query, sekarang ganti Excel juga. Ini jadi ya kalau Excel berarti ada masih ada beberapa tahap ya. Di-download dulu Excel-nya, dipilah-pilah dulu, baru diolah. BPS, nah ini BPS punya pilih data nih, tabel dinamis. Nah ini yang seperti ini ya. Jadi langsung di-download, nanti kita dapat langsung dipilih-pilih datanya, download Excel. Kemudian OECD kemarin yang mau langganan katanya, atau yang diberikan ini ya bisa di ini langganan. IMF juga ada. Semuanya gratis sekarang ya. OECD maupun IMF gratis. Cuma kalau IMF harus daftar dulu, email didaftarin. Nah, saya langsung aja karena waktunya sedikit ya. Nah, jadi pilihan saya, nah ini saran ya. Kalau yang cara paling mudah itu menurut saya pakai aplikasi nih, Gretel. Freeware, open source malah ya. Kalau mau ini ganti-ganti silakan kalau yang ahli. Bisa disimpan dalam format CSV, data juga didukung ya kan. Kemudian nanti yang enak karena komputer laptop kita ini laptop kampus ya, laptopnya
BUMN nggak punya hak admin, nah ini dia punya versi portable-nya, tinggal di copy aja, diekstrak, langsung bisa jalan. Datanya berasal dari macam-macam. Data yang kita pakai hari ini ya Debinomics ya. Ini juga free ya. Free tapi kalau diakses di websitenya setengah mati karena harus nyari dulu codingnya segala dan segala macam. Nah dengan pakai Gradle ini bisa langsung kita pakai, datanya lebih gampang. Nah nih langkahnya cuma ada 4. Tapi sebelum saya lanjutkan ada yang ini belum? Sudah download semua belum ya? Mohon maaf nih. Asumsi sudah ya? Asumsi sudah. Mungkin menyela Pak Yun. Ya. Mungkin seperti tadi ditanyakan Pak Kuat, ini sudah kami share di forum P3M ya Pak Kuat. Begitu juga link untuk download aplikasinya. Monggo. Siap. Pak Yun boleh tanya? Silakan Pak Kuat, monggo. Untuk yang tadi disebutkan itu datanya itu bulanan atau triwulanan? Karena saya pernah ngambil data di BPS itu isinya triwulanan dan tahunan. Yang bulanan malah nggak dapet gitu. Makasih Pak Kuat. Tergantung sifat datanya ya Pak Kuat nih. Ada data yang dikumpulin bulanan, ada yang triwulanan, ada yang tahunan. Kalau GDP triwulanan nggak ada bulanan ya. Kalau mau bulanan diolah lagi pakai metode statistik. Yang bulanan ada seperti CPI itu, inflasi CPI itu bulanan ada. Kurs malah harian. Nanti saya tunjukin ada data harian malah. Ada data kurs yang harian, nominal effective exchange rate. Jadi tergantung sifat datanya dan pengumpulan datanya. Dan ini karena kita hanya ngambil aja biasanya ya ada data yang bulanan, ada triwulan. Bulanan itu data ekspor ada bulanan. Tapi ya kita lihat nanti. Nah, gitu Pak Kuat ya. Ya kalau kita pakai laptop kampus pakai yang zip Pak ya. Jadi karena nggak usah diinstal, kalau install langsung harus minta ke TIK dulu. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih. Berikutnya, caranya hanya 4 langkah nih. Dibuka database-nya, cari datanya, pilih data, simpan. Udah simple ya kan? Kan saya janji tadi simple ya, cara mudah. Kalau cara yang susah, saya juga nggak bisa. Kita cari yang gampang-gampang aja. Nah ini. Kita mulai ya, ini harus di-share pakai ini ya. Sorry. Harus share semuanya ya. Harus share screen-nya. Share yang paling depan aja Pak Yun, jadi nanti bisa pindah-pindah. Nah, ini sudah kelihatan ya semuanya ya. Sampun. Nah, kelihatan. Caranya gampang. Ini kan kalau sudah diinstal, tinggal pilih file. Ini semua langkahnya sudah ada di PowerPoint. Kalau misalkan ketinggalan atau apa bisa nanti ditelusuri sendiri atau nanti buat melihat nanti ya. File, database, database-nya Debinomics ya. Ini langsung browse. Nah, simple banget. Ini udah akses ini. Mudah-mudahan lancar ya. Nah ini lancar. Nah, ini kita langsung bisa akses sih bermacam-macam datanya Pak Kuat nih. Ada dari Bank Indonesia. Kalau Bank Indonesia nggak update di sini ya. Terus ada macam-macam Bank of Japan semuanya ya, macam-macam dari IMF, ada dari OECD, Eurostat yang kemarin gitu ini bisa langsung diakses dari sini lebih gampang, macam-macam. Nah karena datanya banyak biasanya kita seperlunya aja. Perlunya apa nih ya? Kalau di situ saya ini kan contoh misalkan kita cari data Indonesia, money ya, data uang beredar, monthly ya. Enter ya kan ya, enter atau klik tanda ini ya. Nah ini nunjukin beberapa provider yang menyediakan data ini ya, macam-macam dari IMF ada, IFS ada, BI ada ini. Kita pilih yang OECD Mei ya kalau nggak salah. Oke. Pilih yang Mei. Nah ini juga banyak sekali datanya sampai 101.000 baris. Nah, ribet banget ya. Udah langsung aja kita pergi sini. Langsung kita klik lagi di sini Indonesia Money Monthly. Nah, nih. Ada suku bunga segala macam ini ya. Oke. Tapi yang kemarin yang di ini saya ini ya. Apa namanya? Yang quarterly ya. Yang contoh saya ya. Ya. Ganti biar nggak susah ya kan. Money quarterly, enter. Sering gini ya kalau sambungannya nggak lancar,
akan tanda error-error segala macam, nggak usah khawatir. Error internet nggak lancar. Nah, ini contohnya nih, data yang ada quarterly, interbank rate, level, nada kondisi macam-macam ini ya. Ambil contoh sini aja ya, ini contohnya saya satu di sini. Ini udah langsung connect. Kalau kita mau lihat datanya di sini bisa klik tanda ini, tanda grafik. Ini dari tahun 90-an malah ya, dari tahun 89 sampai 2021 Q1. Nah, Q1 itu bulan Januari, Februari, Maret ya. Ini sangat update nih database ini. Kalau mau kita tambahkan tinggal tanda plus. Nah, ini bisa diganti atau bisa dibiarkan nama variabelnya, klik OK, sudah masuk nih. Sudah masuk di sini, tinggal disimpan file, save data, misalkan kita pakai data money kan ya, save, udah simpan. Oke. Simpel kan ya? Ada pertanyaan gimana Bapak Ibu? Udah bisa ngikuti? Ini datanya udah nyampe ini. Channel itu butuh waktu 10 menit untuk jelasin. Gimana? Sampai sini oke ya? Mana teman-teman? Diulang lagi, Prof. Diulang lagi? Oke. Ulang lagi. Pak Heru senangnya diulang ini Pak Heru. Ya, kalau sekali kurang emang Pak. Biasanya Biar harusnya rame, biar rame. Ya, ulang lagi. Ini window-nya udah banyak kebuka tadi ya. Jadi window-nya dibuka ini nggak beraturan ini. Ya, oke, kita tutup lagi semuanya ya, biar nggak ini, biar nggak pusing ini nanti laptop ini jadi hang ya. Oke, misalkan file, database, DBnomics ini banyak ya. Misalkan kita mau langsung nyari di database-nya juga bisa. Misalkan kita cari di IMF. IMF itu ada berbagai macam data ya. Ada Directory of Trade, ada ini. Jadi kalau yang mau menganalisis ekspor kita ke berbagai negara, ini tiap negara ada di satuannya ekspor impor kita. Atau yang paling sering dipakai tadi IMF, IFS ya, IFS, IFS. Nah, ini kalau kita mau cari datanya secara manual, kemudian baru ini. Tapi cara tadi saya lebih gampang itu pakai langsung dari mulai sini, klik Indonesia Money Quarterly. Kita mau cari data ini di seluruh provider ini mana nih? Texas, yang ada ini OECD Main Economic Indicator, klik lagi. Nah ini karena masih banyak juga datanya 101.000, kita search saja Indonesia Money Quarterly. Nah ini ada beberapa nih, bukan ini tadi yang contohnya adalah interest rate ya, interbank rate. Bisa juga kita cari M1, M2, M3 nih. Misalkan ini apa namanya, M1-nya ya, M1 ini ada yang apa namanya seasonally adjusted ya, ada yang biasa. Misalkan kita pakai ini jumlah uang beredarnya yang M1-nya, kita bisa klik ini tanda graf ini untuk melihat datanya seperti apa, atau langsung plus ya, plus untuk nambahin ke data kita. Kalau di OK ini sudah nambah ke data kita. Tadi kan ada suku bunga, sekarang ada monetary aggregate M1 tadi ya. Ini judulnya nih ya, judulnya masih tetap. Dan data yang pertama menentukan karena full range-nya ini ikut data yang pertama. Itu kira-kira. Oke, gimana? Simpel kan ya, Ibu ya? Simpel, ya kan ya. Ini semua langkah-langkahnya sudah ada di sini, ya kan ya, sampai simpan. Nah, karena waktunya terbatas, langsung latihan ini, Bapak Ibu. Nah, Pak Yun. Silakan. Gimana? Saya coba buka ya fitur file itu kan banyak fiturnya lagi, itu sub fiturnya itu. Tadi pakai yang database. Kalau yang lainnya itu untuk apa aja? Kan Pak Yun mungkin ini pakai. Oke, ya, makasih Pak Kuat. Ini Gretel ini adalah program ekonometrik ya, seperti Stata ya, tapi gratis, sangat powerful. Jadi beberapa teman-teman kan kemarin bicara masalah R ya, R Studio atau R ya. Menurut saya sih kita nggak perlu belajar R terlalu susah ya, learning curve-nya terlalu panjang ya kan.
Kalau kita belajar Gretel ini dalam sehari udah bisa langsung regresi, langsung bisa keluar hasilnya, udah bisa langsung bandingkan, karena kita ada graphical user interface-nya. Contohnya ini ya, kita ini aja langsung aja ya. Ini jadi promosi Gretel saya. Ya, Ini kita langsung Jadi nih. endorse tapi kan Pak Yun ya. Ini freeware mau nggak dapat apa-apa gitu. Gini. Jadi langsung ini langsung kita misalkan ini ya Pak Bade, model langsung ordinary least square, langsung kita pilih ini suku bunga apakah dipengaruhi oleh uang beredar, langsung klik mana nih? Kok nggak keluar nih? IDR ini hang di tempat saya nih. Nah ini termasuk bagian dari ini ya. Coba nih datanya ya. Kita lihat dua data ini. Ini karena komputer saya beberapa kali ada masalah nih. Time series plot. Nah ini datanya bisa kita lihat data seperti ini. Kemudian modelnya ordinary least square. Misalkan, kenapa nggak mau ya? Ini datanya nggak mau dia. Atau harus di-save dulu ya. File, kita save data dulu. Kemudian model ordinary square. Ini ada sesuatu yang aneh. Karena datanya nggak mau masuk. Oke. Ini begitu Pak Kuat nanya langsung gugup ini Pak Kuat ini ya, program ini Pak. Langsung dia ngadat ini. Gitu Pak Kuat ya kira-kira ya. Nanti demonya belakangan deh Pak Kuat. Atau mungkin sedikit aja Pak Yun. Itu kan Ya, ada gitu. file, ada tools, mungkin bisa dijelaskan singkat aja ini untuk Oh apa? ini. Oh mau ininya apa namanya? Ini tools macam-macam. Ini program statistik biasa ini Pak. Ini bisa cari ini apa namanya? Apa istilahnya ya? Selayaknya ini kalau kita ini mau p-value finder ini kalau uji statistik ya, uji statistik kalau ini. Kemudian yang paling berguna saya mau pakai ini sebenarnya ini command log ini yang tadi kita lakukan ini ada nih nanti untuk bikin script dan seterusnya kan. Data ini untuk melihat data nih Pak. Data ini untuk melihat data macam-macam ya kan, bisa transpose, bisa mengubah data, bisa time series dan lain sebagainya. View bisa macam-macam view-nya, bisa summary statistik. Ini agak aneh yang data yang itu tadi kenapa nggak masuk ya? Jadi saya agak ini ya. Oke, kemudian oh ya, dan ini karena freeware, komputernya menjadi ngadat. Karena Atau freeware, ganti data Pak Yun. Coba di delete dulu, ganti data yang baru. saya ganti ya. Ini karena freeware ya, dan freeware ini apa namanya sangat apa sih bahasanya ya? Ganti data saja kalau gitu ya. Freeware ini sangat bagus karena dia punya ini ya, punya apa sih datanya ya? Saya udah copy tadi di sini, jadi ketahuan nih file saya. Data. Nah, ini yang barusan ya kan ya. Kita coba yang ini ya, data kurs. Nah nih, apa namanya? Karena ini freeware, kalau ada masalah kita langsung ngadu, langsung bisa dibenerin. Tadi misalkan error tadi, kita berikan model view tadi ya summary statistik, misalkan. Ini summary statistiknya Indonesia seperti apa? Error nih Pak Ahmad, mungkin lagi ini ya, lagi ngadat ya ini ya. Oh nggak bisa ya, sama nggak bisa masuk juga ya. Nggak bisa ini. Coba di sana bisa nggak Pak Ahmad? Waduh, saya belum nyoba ini. Belum nyoba, saya lagi mempelajari fiturnya Pak dulu. Kuatnya yang udah nyoba siapa nih? Ini barusan saya ini download tadi pagi nih. Ini korelasi misalkan Indonesia sama Malaysia ini ya, atau di sini aja langsung kelihatan nih. Summary statistiknya di sini kelihatan. Summary statistik ini kelihatan. Mungkin menunya lagi masalah di sana. Kemudian itu untuk view-nya macam-macam. Kemudian bisa nambah variabelnya, bisa bikin lag, bisa bikin log dan seterusnya. Sampelnya bisa range-nya diganti ya kan, model dan seterusnya. Gitu Pak Kuat, ini program ini ya sampai bisa VECM. Kemarin saya bikin tesis disertasi juga pakai ini plus eViews ya. Karena kalau eViews itu agak susah nanya-nanyanya, jadi saya pakai ini, kemudian diuji pakai eViews ya. Karena kalau ini saya nanya banyak yang jawab begini. Begitu nanya ke forum,
biasanya nggak bisa ini, langsung nanya, langsung banyak yang jawab ya, dengan Cuma ini nggak bisa impor data ya? bisa Pak Wat, bisa. Oh bisa. Open data kita bisa data pakai ini ya. Sorry. Open data bisa pakai filenya, bisa file macam-macam nih Pak Wat. Bisa Oh, CSV. siap. Ya, ini Excel, lagi Excel. ya. Bisa Excel, bisa CSV, bisa Stata, bisa SPSS, bisa multi banyak. Kemudian disimpannya juga macam-macam. Bisa kemana-mana itu Pak Kuat. Keren. Ya. Save datanya juga bisa macam-macam nih Pak Kuat. Save datanya bisa ke, kalau ini ekspor ya, bukan save ya. Ini agak ngadet ini hari ini. Mungkin gara-gara Pak Kuat nanya ini jadi takut ya. Nah, ini saya cancel aja nggak bisa. Udah, saya nggak nanya lagi. Ini memorinya kali Pak Kuat deh. Memorinya laptopnya ini kurang nih. Harusnya lebih canggih lagi. Ini ekspor data nih Pak Kuat. Nah, ekspor data bisa macam-macam nih. Ekspor data saya tunjukin ya. Bisa. Nah, ini dia select-nya jadi nggak bisa nih. Nah, Coba satu-satu aja cuma Pak Yun. Nggak bisa Satu Pak. aja Indonesia. Nggak bisa. Oh, nggak bisa juga ya. Nggak kuat nih. Nah, ini bisa macam-macam. Bisa ke Octave, bisa ke Stata. Jadi saya biasanya kalau mau ini ke Stata, download datanya pakai Gretel ini, terus disimpan Stata, dan ini ngolahnya pakai Stata. Misalkan mau yang ini keren ya kan, masa jurnal pakai Gretel gitu kan, ada orang yang meragukan nih, tapi hasilnya sama aja. Nah, karena memorinya kurang nih, Atau mungkin karena byte-nya ini 32 byte kali Mas ya? Enggak, sama aja Pak. Byte, sama aja. Sama aja. Ini sudah saya coba tadi pagi bisa, begitu pakai Zoom langsung error ini. Nah, jadi makanya saya pakai backup-nya pakai itu tadi, pakai ini ya, pakai apa namanya, ini caranya. Oke, langsung kita latihan kali ya, kan udah setengah jam nih. Gimana Pak Kuat? Oke Pak Kuat. Oke, lanjut, silakan. Lanjut ya. Ini gara-gara Zoom-nya langsung ngadat ini. Mohon maaf nih Bapak Ibu. Terus kita latihan nih misalkan ya. Latihan kita pakai data ini nih ya. Indonesia, Malaysia, Thailand, Cina ya. Cari seperti apa ya kan ya. Tinggal cari aja file database. Untung database ini bisa diakses ya. Masih kuat memorinya. Terus kemudian extended ya. Extended. Ini kenapa jadi dia? Ini menghilangkan ini gimana? Database. Terus ini berarti catatan buat tim ini ya. Nah, ini mau ngambil ini aja nggak bisa. Nah, extended Indonesia. Kita cari adanya di IFS yang lengkap ya. Kita cari IFS, ini IFS. Nah, ini sekarang udah mulai ngadet ini Pak. Nah, masih. Extended Indonesia, IFS. Ini kalau ini biasa aja karena koneksinya lagi error, biasanya dia langsung ini. Nah nih, domestic currency per US dollar end of period ini kita tambahkan plus langsung kita ganti Indonesia gitu ya, Indonesia. Oke, misalkan ini. Kemudian misalkan tambah lagi negara lain, apa tadi Malaysia ya. Malaysia, tinggal diklik aja. Malaysia ND Oke plus masih ada ini ya, Malaysia. Oke, kemudian ganti negara Thailand ya.
Thailand, ini yang ND, Thailand, kemudian bisa diikuti ya Bapak Ibu ya. China, ini langkahnya semua ada di PowerPoint ya. China plus China. Oke. Nah, sudah ada 4, kan ya? Harusnya bisa nih. Time series plotnya, single graph. Nah, ini macam-macam ya. Nah, tadi kan pertanyaannya gimana pengaruh setelah krisis ya, pengaruh apa namanya, pengaruh krisis pandemi COVID ini. Kalau kita sampelnya kita ini kan ya, set range, kita lihat tahun, ini annual semua ya. Ini sorry. Harusnya quarterly tadi ya. Kita lihat ini time series plotnya, nah, nih. Dari tahun 69 sampai ini. Oke. Gimana Bapak Ibu sekalian? Bisa diikuti atau nih? Gimana Kenapa ya nggak Bapak dan bisa nih? Ibu? Pak Kodirin sudah bisa? Sudah bisa Pak Kodirin nggak ikuti? bisa apa tadi? Nggak bisa apa tadi Pak Kodirin? Kenapa tuh? Enggak, Pak Kodirin cuma minta ini di-share PowerPoint-nya sudah di-share oleh Mbak Indri. Makasih Mbak Indri ya. Oke. Oke, gimana komentar? Bapak Ibu sekalian pertanyaan? Saya Pak Jun. Gimana Pak Jaya, monggo? Kayaknya menarik, cuman saya kok berusaha mendownload aplikasi Grittle ini kok begitu saya buka ada minta daftar dulu, ada harus bayar sekian gitu. Apa saya salah downloadnya ya? Salah download itu Pak. Wah, iklannya yang diklik itu Pak Kuat kayaknya, Pak Cahyo itu kayaknya. Oh iya, Lagi ntar saya ngantuk, ulang. itu ngantuk. Pakai yang zip aja dulu kali. Pakai yang zip Pak Cahyo. Yang zip Pak Cahyo, kalau yang laptop chat kampus ada. nggak bisa tuh. Pakai laptop kampus nggak bisa itu Pak Cahyo. Oh bener, ya deh nanti saya pakai yang lainnya, makasih ya. Oke. Kalau Pak Cahyo sih kelihatannya bukan laptop kampus. Laptop kampus Pak. Oke, mungkin yang lain. Gimana, ada pertanyaan yang lain? Nah, Ya. ini kalau nggak pakai Zoom bisa ini. Contoh ini pertanyaan Pak Kuat tadi ya. Saya coba nih. Tadi ini nggak pakai Zoom bisa nih. Mungkin memorinya ya Pak Yun ya, karena dipakai Zoom dan juga dipakai untuk ngakses Gretel-nya mungkin agak berat kali. Nah, berarti mungkin perlu ditambah memorinya ini. Nah, ini kayaknya. Ini order untuk bagian umum nih kan ya. Model ordinary square, bunga 3 bulan, sama bunga BI ya. Nah, ini nggak bisa. Benar. Barusan tadi nggak di-share Kuat ya. Atau sekarang share-nya ini kali ya. Coba share-nya Gretel-nya aja ya. Atau Pak Yun, minta tolong Pak Yun matikan kamera sebentar coba. Kameranya ya. Ini kayaknya oke. Kita matikan kamera ya. Ini biar nggak nampang sih. Siapa tahu bisa mengurangi mengurangi memori. Nah, coba ya. Udah kelihatan ya ini BI. Nah, bisa. Bagus Pak. Nah, oke. Ada. Bisa ya. Nah, ini contohnya tadi Pak Kuat ini pakai data yang lain ya. Nah, ini kemarin saya ini demonstrasi ke mahasiswa untuk bikin KLC, tapi KLC-nya belum keluar nih ya dari TIK nih, nggak tahu ya kenapa ya, udah 2 bulan nih. Ada Mas nggak di sini ya? Ini saya peragakan nih caranya. Ini permintaan Pak Kuat tadi ya, model ordinary square ya Pak Kuat ya. Udah kelihatan ya ini ya? Kelihatan Pak Yun, monggo. Bunga BI 3 bulan ini jadi dependent variable, bunga BI bunga 3 bulan, bunga deposito 3 bulan ya. Bunga BI ini yang untuk dependent variable-nya. Kita klik OK, ini langsung jadi ini. Simpel banget ini. Jadi nggak usah belajar macam-macam, tinggal klik udah keluar regresinya. Untuk tes, misalkan tes, ini tes apa nih? Tes heteroskedasticity, tinggal ini white test kan. Ternyata ini ada masalah heteroskedasticity. Lalu ada tes
normality residual. Tinggal dicek ini keluar, oh residualnya ternyata kayaknya nggak normal ini ya, karena terlalu di tengah. Toleransinya benar, berarti p-value-nya 0,000, berarti ini apa namanya, null hipotesisnya adalah normal distributed, berarti kalau ini ditolak berarti dia nggak normal residualnya, berarti ada masalah. Kemudian yang sering diminta itu Ramsey test riset ya. Ramsey test riset ini juga nggak lolos ya kan, karena ini ditolak ya kan. Demikian Pak Kuat, ini karena kameranya dimati jadi bisa dia. Oke, thank you Pak Yun. Jadi menurut saya aplikasi-aplikasi simple seperti ini lebih enak daripada Stata. Itu juga bisa seperti ini ya. Stata itu ada menu, ada command log-nya juga. Nah, kalau apa namanya command log itu biasanya orang udah langsung ke pair duluan. Begitu harus apa nih, harus ngetik langsung bingung ya. Langsung harus bingung. coding ya. Harus coding bingung. Padahal ini tadi juga bisa nih. Ini kita klik tools-nya ya. Tools command log. Ada command log ya. Ada command log-nya. Jadi kalau kita mau pakai ini juga bisa nih. Apa yang kita jadi ini dijadikan aplikasi bisa. Itu kira-kira. Oke, ada komentar pertanyaan, silakan. Bapak bisa lihat. Monggo Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan atau ada komentar. Ini saya jadi nggak terusin ini tadi ya. Oh ya, sekalian ya. Karena udah hampir jam 11. Ini kan tadi kita langkah satu-satu ya. Enaknya di sini ini sangat fleksibel ya kan. Kalau ini tadi satu-satu kita capai, kita ini ada script ya tadi ya. Script ini apa namanya? Yang tadi ini kan tadi ya, apa tadi tools tadi command lognya seperti ini. Nah, itu bisa kita jadikan script, kita otomatisasi. Nah, kita otomatisasi, misalkan kita pingin ngambil data dari banyak negara, nggak usah satu-satu, kita pakai script-nya. Ini udah ada contohnya di sini ya. Saya buka aja ya filenya langsung ya. Ini script-nya bentuknya, daripada bikin lagi, data course. Nah, sudah kelihatan nih Bapak Ibu? Nah, jadi dia simple banget nih, open dpnomics, perintahnya, kemudian loop, ini datanya apa yang diambil, ini kan kita tadi contohnya di IFS, mana negara yang diambil, ini ID, MY, THCN, kita harus tahu kodenya ya, ID, MY, Indonesia, Malaysia, Thailand, China, terus ini tadi di kode, datanya kita ganti, kemudian nama variabelnya juga kita ganti, ada $i-nya. Ini kalau kita run-nya di sini ya, run-nya. Ini langsung jadi nih, langsung connect, ambil data. Langsung ambil data 4 negara itu berarti Mas. 4 negara itu udah jadi filenya nih, filenya disimpan di data course ya. Ini course ini. Nah, filenya udah disimpan di sini, langsung copy di sini. Silakan nanti Bapak Ibu nyoba. Nah, ini untuk kita apa namanya analisis gampang sekali tadi ya. Misalkan tadi ya di latihan tadi, oh kita ini COVID, COVID ini apa namanya mulainya tahun 2000. Kalau kita ini kita bikin sampel aja, set range-nya tahun misalkan kita mulai aja tahun 2000 ya, tahun 2020, sorry, 2020, oke. Ini sudah dari tahun 2020 nih sampelnya. Kita bikin aja nih time series plot. Nah, kelihatan nih. Kurs dari tahun 2000 sampai bulan Mei kemarin nih. Kita lihat ini yang biru ini Malaysia. Malaysia yang kuning ya. Yang biru ini apa nih? Thailand ya. Thailand. Indonesia yang hijau, Cina yang merah. Yang lainnya adem-adem aja. Indonesia dari tahun 2000 naik ya kan, bulan Januari, Februari, Maret naik sekali nih sampai 1.616.000 lebih, terus turun lagi, lagi bergelombang. Nah, ini dari sini aja kita sudah bisa komentar banyak nih tentang bagaimana menghadapi krisis di Indonesia, perekonomiannya khususnya tentang kurs itu dan seterusnya. Jadi penelitian tentang ekonomi sebenarnya kita lakukan di atas meja aja udah sangat simpel ya. Oke, gitu kira-kira
Ada komentar, pertanyaan, Bapak Ibu sekalian? Simpel ya, ini saya kan janjinya cara mudah ya. Cara yang mudah. Kalau cara yang susah nanti pilih apa yang jago-jago aja yang susah ya. Oke, gimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan, komentar? Udah bisa ngikuti belum ya? Bu Diah, gimana Bu Diah? Ya, siap insya Allah Pak Yun. Tapi mungkin apa ya, akan lebih bagus kalau bagaimana aplikasinya sampai ke pengolahan data ya Pak Yun ya. Oh bisa, Biar lah kan kita waktunya bisa 1 jam. lihat, seperti itu. Bu Iya, Diah. maksudnya untuk Nanti Berarti kita ini untuk Pak sesi Yun, berikutnya ya Pak ya. iya. Nah ini kita mungkin ini khusus malah Pak Yun, apa kan ini bagus banget tuh langsung ke applicable. Tadi saya tuh WA Bu Diah, nanti saya pengen juga share untuk yang mikro tadi, mikro yang akuntansi dan keuangan. Mungkin seperti ini juga, tapi kelihatannya harus waktu ini ya Pak Yun ya. Semoga berkenan spesifik gitu untuk Pak Yun tadi, sehingga satu rangkaian mungkin jadi weekly talk itu kita boleh ya Pak Yun ya. Nanti Tapi yang kita gampang-gampang ya Bu ya. siapkan. Saya ini soalnya spesialisnya yang mudah. Kalau yang susah nanti Pak Ahmad aja atau Pak Kuat yang susah-susah. Nah, Kuat ya. Kalau saya nggak kuat. sama Pak Kuat. Maksudnya Oke. Pak Kuat, kalau saya sama Pak Kuat, yang mudah pun di saya sama Pak Kuat jadi susah gitu loh. Ini menarik ya, saya dari tadi ini ya Ini makro. maksudnya kualitatif sebenarnya. Begitu. Oh ya, ini saya sudah bikin ini Bu Evi ya, karena ada Bu Wadir sekalian laporan. Udah bikin ini KLC-nya saya, dari mulai ambil data ini sampai analisis sampai kesimpulannya. Ada 4 video. Saya kirimkan dari bulan Mei, belum ada hasilnya ini Ibu. Ini KLC memang dengan kondisi yang bottleneck-nya di situ ya sekarang gitu. Iya Pak, mungkin nanti kalau boleh kita akan lebih kan enak nih kalau betul-betul ayo kita sama-sama klik ini terus buka hasil, lihat apa yang bisa ditarik datanya gitu ya Pak Yuni. Oh ya, ini sangat ini kok, sangat apa namanya? Ya kalau data makro sih sudah sangat lengkap karena OECD, FS kan baik hati itu mereka memberikan datanya dengan cuma-cuma dan bahkan sangat update nih. Kalau mau saya tunjukin di sini, saya matiin kamera dulu ya. Ada apa namanya? Data yang harian juga ada ini, Bu. Tadi Pak Aman, Pak Kuat nanya ya, data harian ada nggak ya? Ada data hariannya ini di nominal exchange rate ya. Terus mohon maaf ini jadi pelan. Ada exchange rate. Ini ada yang namanya Bank of International Settlement. Ini. Effective exchange rate. Nah, kenapa nggak bisa lagi nih? Ini sorry. Effective exchange rate di BIS ini dia malah harian. Kita coba data Indonesia ya. Data Indonesia daily ini sampai Juni 28 nih. Sangat update ini. Data harian dari tahun berapa adanya ya? 83. 83 ini ngomongnya dia tapi kosong deh. Dari mulai ini Pak Ahmad. Promosi dia. 95 kalau nggak salah. Ya, 96. Dari tahun 96 sampai 2008, Juni 28. Minggu lalu ya ini. Minggu lalu. Sangat update ini, sangat update. Jadi kita langsung bisa ngelihat ini misalkan ini data Indonesia. Ya tergantung mereka menyediakan yang mana, kita bisa ambil datanya, langsung bisa analisis. Nah, seperti ini. Ini kurang ini ya, masih kurang powerful. Responnya agak lambat nih Pak Yun ya. Kurang powerful Pak Ahmad ya. Nah ini data nih kalau dari tahun 96 ya itu langsung depresiasi besar-besaran itu waktu krisis 97-98 tuh jatuh langsung dia. Karena ini 95-nya 100-nya ini ada 95. Terus kita sempat berkuat terus turun sampai sekarang. Gimana ketika krisis? Nah, kalau krisis ya kemarin di ini aja range-nya diganti misalkan ini
2019 ya, 2019 mulai sedikit setelah krisis sih, sebelum krisis. Nah, ternyata kita tadinya normal belum 2020, terus sudah sempat berkuat ini, sudah sempat membaik, tapi ketika krisis bulan Februari Maret tiba-tiba anjlok langsung 15%. Ini nominal effective exchange rate ya. Jadi exchange rate yang sudah di rata-rata tertimbang dengan trade partnernya, ada 60 trade partner di kita. Jadi udah bukan hanya US dollar nih, ini terhadap semuanya, terhadap yen, terhadap euro, terhadap semuanya. Jatuh kita tahu bulan Maret, April ya. Ini kurs harian nih. Sampai hari ini nih, minggu lalu nih sempat berkuat terus turun lagi nih. Demikian datanya ya, tergantung apa yang tersedia di sana kita bisa ambil. Dan kalau kita memang niat untuk riset ekonomi, saya kira banyak sekali bisa diambil di sini, tinggal waktu dan konsentrasinya aja. Semacam tes-tes singkat, apakah monitoring kita itu jalan atau enggak, bagaimana fiskal policy kita itu jalan atau enggak, kita bandingkan dengan negara lain, dan seterusnya. Hanya resikonya tadi, ketika kita bandingkan dengan negara lain, Indonesia kursnya bergelombang, negara lain enggak. Terus kalau kita mau sampaikan itu di dalam laporan kita, Indonesia ternyata exchange-nya sangat jelek dibandingkan negara lain. Nah, itu sudut pandangnya masih belum ketemu. Gimana kita sebagai Kementerian Keuangan itu menyampaikan itu ya. Nah, ini jadi salah satu ini juga ya. Kalau begitu dibandingkan dengan negara lain jadinya jelek itu gimana? Harus kita sampaikan seperti apa? Nah, gitu. Itu barangkali yang catatan buat kita yang harus sedia. Nah, bagaimana itu dijadikan ya, gimana caranya? Itu Pak Ahmad nih. Pak Yun, gimana Pak Kuat? Untuk validitas data itu seperti apa ya? Artinya apa ya? Setinggi apa atau sejauh apa dapat dipercaya gitu? Apakah bagi kita itu given aja gitu? Oke. Makasih Pak Kuat. Ini juga mau ini ya. Ini datanya dari IMF, dari OECD, ya, mereka tentunya menjaga datanya ya. Ya, kalau kita nggak percaya, tinggal dicari di kita nih. Kalau saya biasanya nih, begitu lihat data sana, saya cari di BI sama itu Pak. Saya ambil data di BI yang di Seki tadi, saya bandingkan interest rate-nya sama. Karena kadang-kadang mereka ngambilnya juga beda definisi, ya. Dan ada adjustment dari mereka juga. Sehingga ya kita ambil itu given karena mereka sudah adjust berdasarkan metode mereka untuk bisa dibandingkan dengan negara lain benchmark-nya. Gitu ya. Nah, gitu Pak. Ya bisa kita cek sih di BI di mana bisa. Oke, makasih. Ya, makasih Pak. Selama ini masih cocok ya kan. Suku bunga uang beredar saya selalu cek dengan BI selalu sama. Ya. Kalau yang lain nggak bisa ngecek karena GDP sama. Ya. Kalau data GDP itu juga harus hati-hati. Data GDP di BPS dan BI kadang beda. Gitu. BPS itu kadang merevisi data GDP dari selama periode-periode ya. Seri 2010 sampai seri 2000 itu beda kan. Nah, jadinya mana yang kita pakai. Nah, daripada repot kita pakai data ini, kita bilang ini kita pakai data IMF. Ya udah selesai kan. Biar nanti yang tanggung jawab IMF-nya aja. Bukan kita yang judgement mana yang diambil dari BPS atau BI. Seperti itu malah lebih enak kali ya. Kalau saya sih seperti itu. Ya. Demikian kalau gimana Pak Sofan? Ya, maaf. Kalau itu yang diekspor tadi bisa ya, cuma berarti disiapin datanya seperti apa ya? Tipe data dan lain-lain harus ada khusus atau bebas ya? Bisa di-upload aja? Ya, dulu. Datanya tinggal diambil yang ada aja Pak Sofan, terus kita ambil. Kalau mau ekspor data yang sudah ada di kita itu kita ekspor mau bentuknya apa, mau stata mau apa hasilnya sama juga kok itu. Jadi nggak masalah sebenarnya. Ya, kayak apa namanya number karakter gitu bisa atau number aja ya? Otomatis sama itu Pak Sofan, otomatis dia langsung keplek. Harus di-set dulu sendiri ya? Ya, ini kan kita ngambil data, belum ngolah data nih. Ngambil data apa adanya, nanti kalaupun kita ekspor ya datanya seperti yang kita simpan tadi. Apakah itu numerik atau teks atau apa. Biasanya sih numerik ya, kalaupun teks itu jarang sekali teksnya.
Biasanya program statistik itu kalau teks nggak mau diolah, ya. Dia hanya sebagai label aja kali ya. Stata nggak bisa, Gretel juga nggak bisa. Itu Pak Sofan ya. Ya. Ini ada pertanyaan Pak sebenarnya Pak Agus Rianto ya. Otomatis update Pak Agus ya. Kemarin saya nyoba itu kursnya sampai tanggal 25 ya, 26. Ini hari ini saya nyoba sampai tanggal 28 yang nominal effective exchange rate ya. Ngikuti kan itu update-nya 28 Juni kan baru berapa yang lalu ya, baru seminggu yang lalu. Kemarin saya coba itu sampai tanggal 26, sekarang update sendiri. Otomatis itu ya. Ya kalau yang sudah disimpan di laptop kita ya enggak, makanya kita nih biasanya kalau mau dipakai script, ngambil data langsung diolah, langsung keluar hasilnya. Jadi data per posisi saat itu seperti apa. Gitu Pak. Monggo teman-teman yang lain kalau ada yang masih ingin ditanyakan, saya kira ini luar biasa ini ya. Jadi insya Allah mulai hari ini nanti teman-teman bisa melakukan penelitian, nggak perlu kemana-mana, ya kan, cukup di kamar masing-masing gitu nih Pak Kuat. Gitu. Gratis Pak Ahmad. Gratis. Tapi Pak Kuat biasanya lebih ke kuali nih, pinginnya wawancara dengan siapa gitu kan ya. Nah gitu, emang agak susah itu Pak Kuat. Kalau mau wawancara dengan Ibu A, Ibu B ya saya nyerah lah gitu kan. Ya, saya belajar kuanti lah dengan teman-teman. Iya, kita belajar makro dulu Pak Kuat. Pak Yun, Pak Ahmad. Sewu. Kalau misalnya untuk apa namanya impor data BPS bisa nggak Pak Yun ya? Maksudnya didemokan gitu Pak Yun, biar saya juga tertarik. Kalau BPS nggak ada. Coba kita cari ya. Nggak ada kayaknya. Oh nggak ada ya? Dia. Di situ nggak ada sih. Tadi saya sudah cek BPS nggak ada. Makanya saya tanya apakah bisa diimpor gitu. Oh gitu. Kalau data BPS itu, BPS itu biasanya ngasih Excel, ya Excelnya bisa diimpor gampang. Ya. Kan kalau udah berupa Excel bisa diimpor. Ya. Bisa diimpor ke Gretel ini berarti Mas Yun ya? Kenapa Pak? Bisa diimpor ke Gretel dan diolah di Gretel gitu. Ya BPS itu Excel filenya biasanya. Ya. Iya Pak. CSV juga bisa Pak Yun ya? CSV. CSV atau CSV bisa, comma separated file bisa. Iya. Oke. Ya siap Pak Yun. Nanti mohon untuk ini ya Pak Yun ya, siap menerima murid untuk minta bimbingan. Oh. Saya bukan ini. Langsung aja penelitian mau neliti apa kita cari bareng-bareng datanya langsung diolah selesai gitu. Itu gampang. Ya. Jadi sebenarnya iya baik simple. Pak Yun. Iya. Jadi kelebihannya ini Pak Yun ya, apa namanya? Datanya itu ada di situ, bukan sekedar aplikasi ya. Sumber-sumber datanya banyak sekali yang barangkali malah kalau kita cari sendiri nggak dapat. Oh, di sini tersedia. Itu kelebihan Gretel itu kali ya, barangkali. Ya, kelebihan Gretel di situ. Stata juga bisa import data dari database eksternal. Stata bisa, tapi caranya rumit ya kan. Jadi saya selalu ingin cari yang gampang itu seperti apa sih ya gitu. Kalau Stata nggak bisa, tapi susah. Pakai cara yang script tadi kalau Stata. Kalau ini kan tinggal klik, jalan, save, selesai gitu ya. Nah, gitu kira-kira yang paling mudah. Sudah kayak Explorer gitu kan, ada sumber data dari mana tinggal kita pilih gitu ya. Kalau di Gretel ini. Ya. Bahkan kalau data ini juga ada kok Bu, dia seperti apa namanya? Input output table, IO table ada itu di situ. Tapi IO table-nya diambil dari database luar negeri, bukan dari BPS. IO table-nya dari luar negeri. Jadi karena BPS itu nyetor data diambil oleh OECD kalau nggak salah, nanti dicek aja, saya kemarin nemu data IO table juga. Nah, cuma kalau IO table itu karena saya nggak ahli, datanya seperti apa juga nggak kebayang kalau bentuknya seperti ini. Kalau saya ini kan biasanya time series ya, time series. Kalau seperti IO table dan lain-lain itu nggak paham ya. Jadi, itu Bu Dia. Ada IO table ada. Siap Pak Yun. Oke, terima kasih Bu Dia. Ada yang lain? Mas Sofan masih mau menambahkan? Cukup. Pak Ipan, monggo Pak Ipan. Ini saya lihat di chat nih, barusan muncul ada nama Pak Ipan nih. Monggo Pak Ipan. Siap. Ya itu aja Pak Yun. Nanti kalau ada kesulitan mohon berkenan jadi mentor ya Pak Yun. Oh siap. Insya Allah siap. Ya. Terima kasih Prof. Oke. Oke.
Monggo, yang lain? Itu Pak Agung, Pak Agung Pak Agung, nggih. Oh iya Pak Agung nih. Monggo Pak Agung, Pak Christian Agung. Waduh, mau nambah info aja, Bu Dia tadi kalau BPS itu yang produk andalannya kan biasanya Susenas ya. Itu bentuknya DBF yang bisa diimpor ke Excel juga bisa, ke Gretol juga boleh, ke Tata juga nggak masalah. Ya. Sekedar nambahin itu aja. Database nggih berarti Pak Agung nggih bentuknya nggih. Iya, database DBF. Nggih, Itu nggih. format database paling bahala itu, zamannya DBIS dulu. Nggih, nggih. Paling kuno Nih, itu. Pak Yuniarto sama saya dulu nih. Kuno. Pak Yuniarto sama saya dulu mainnya di DBS nih. Waktu bikin aplikasi untuk transkrip dan lain sebagainya Pak Yun ya. Iya, iya. Jangan buka rahasia. Apa, ada Pak Mu, ngomong Pak Mu. Saya tahu rahasianya loh itu. Waduh, Pak Mu luar biasa. Ini Bapak dan Ibu, saya kira nih apa yang diberikan oleh Pak Yuniarto ini sangat-sangat bermanfaat nih kalau bagi saya pribadi ini luar biasa. Jadi ternyata di luar sana ada data yang bisa kita akses dengan mudah dan insya Allah Pak Kuat valid gitu, karena sudah ada penjaminnya, artinya bahwa insya Allah dari OECD, dari IMF itu insya Allah valid lah gitu. Dan tinggal kita memikirkan bagaimana kerangka penelitiannya dulu. Nah, kita mikir kerangka penelitian, ngambil datanya, insya Allah nanti kita coba minta ya dipandu oleh Pak Yuniarto bagaimana untuk mengolahnya menggunakan Gretel ini. Atau kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah familiar dengan Stata, dengan Evius, ya tinggal diekspor saja datanya, dan insya Allah langsung bisa diolah dengan aplikasi-aplikasi lain yang Bapak dan Ibu sudah sangat familiar gitu ya. Apalagi tadi kalau misalnya mau untuk jurnal, ya mungkin lebih baik diolah dengan cara lain, walaupun dengan Gretel juga hasilnya sama, tapi paling enggak biar meyakinkan gitu kan. Kalau olahannya pakai Gretel mungkin masih ya orang nanya-nanya gitu kan. Karena pada dasarnya tadi ya lebih banyak Gretel itu adalah menyiapkan atau memberikan tempat data gitu ya. Jadi kita bisa mengambil data dari sana dan nanti bisa diolah langsung sebetulnya, tapi bisa juga diekspor dan diolah dengan aplikasi yang lain. Nah Pak Yun, tadi seperti disampaikan oleh Bu Evi, jadi masih ada seri berikutnya gitu Pak Yun. Insya Allah nanti kalau di seri berikutnya kalau bisa sudah membawa contoh Pak Yun, ya contoh data, contoh ini langsung kita olah, kemudian hasilnya seperti apa dan mungkin bisa kita interpretasi langsung gitu. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, tapi kalau masih ada pertanyaan mungkin bisa saya kasih waktu satu penanya saja mungkin. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada saya kira cukup. Terima kasih banyak nih Pak Yun dan saya kembalikan lagi kepada Mbak Ani nih. Monggo, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih juga Pak Yuniarto atas materinya. Luar biasa loh Pak, saya juga ikut menyimak tadi. Tapi menurut saya ini canggih loh Pak. Jadi semoga nanti bisa bertemu untuk sesi-sesi belajar mengolah data selanjutnya ya Pak. Tadi kan katanya mau ada sesi berikutnya, semoga diberi kesempatan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen sudah ikut jumpa gadis pada Jumat pagi kali ini. Saya sebagai pembawa acara, memohon maaf apabila terdapat beberapa kekurangan selama berjalannya webinar. Beli ketupat, lupa membayar. Sampai di rumah, baru teringat. Ilmu didapat dari webinar, semoga berkah dan jadi manfaat. Saya Asyifa Fitri Anindya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Yuniarto. Terima kasih, maaf.